Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yudas itu mencuri sebelum atau saat mengikut Yesus. Temukan jawabannya dalam video ini, jangan di skip supaya saudara benar-benar memahaminya. Simak terus. Poin yang pertama, sebelum atau saat mengikuti Yesus. Saudara-saudara, menurut sang debaters, Yudas mencuri itu bukan saat mengikuti Yesus, tapi sebelum mengikuti Yesus. Mari kita lihat videonya. Yohanes 12 ayat 6. Sebentar ya. Yohanes 12 ayat 6. Di sini dikatakan bahwa hal itu dikatakannya bukan karena dia prihatin nasib orang-orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Yudas melakukan semua ini sebelum gabung kepada Yesus. Itulah sebabnya Yesus di Yohanes 6 ayat 70 berkata, salah satu di antara engkau adalah iblis. Iblis yang dimaksud di sini adalah sifat. Bahwa sejak semula Yesus sudah tahu sifat Yudas, tetapi begitu ikut Yesus tidak satu Injil sinoptis pun menceritakan Yudas mengambil. Oke, silakan Pak. Sedangkan menurut pendeta Muriwali, Yudas mencuri saat mengikuti Yesus. Kita lihat videonya. Sejak dia ikut Tuhan Yesus, dia mencuri dari kas. Itu jelas Alkitab berkenan, ya. Itu kejahatan Yudas. Sekarang mari kita lihat sekali lagi ayat ini. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-6. Kita lihat ayat sebelumnya. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Yohanes 12 ayat yang keempat hingga ayat yang kelima. Dalam ayat ke-6, di situ jelas Yudas adalah seorang pencuri. Memang benar ini adalah kalimat keterangan sesuai kata sang debaters. Tetapi sang debaters tidak menerima jika kalimat keterangan Yudas sebagai pencuri ini merujuk pada saat Yudas mengikuti Yesus, tapi sebelum mengikuti Yesus. Apakah benar demikian? Perhatikan ayat 4 hingga ayat yang kelima, saudara-saudara. Ayat 4 memberi keterangan bahwa Yudaslah yang memprotes dan kalimatnya kita bisa lihat pada ayat kelima. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Lalu ayat ke-6 berkata, hal itu dikatakannya. Jadi ayat 6 adalah alasan mengapa Yudas mengatakan kalimat ini. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Dan alasan pada ayat 6 adalah karena dia seorang pencuri. Persoalannya di sini, jika menurut sang debaters Yudas tidak mencuri saat mengikut Yesus atau sudah berhenti mencuri, lantas kenapa hal ini ditulis oleh Rasul Yohanes? Apakah Rasul Yohanes sedang mengungkit-ungkit masa lalu Yudas pada saat menulis hal ini? Hal ini menjadi aneh jika Rasul Yohanes menulis Yudas itu pencuri, padahal dia sudah berhenti mencuri saat mengikut Yesus. Ini jelas penafsiran salah dari sang debaters. Hal ini terlalu dipaksakan untuk membentuk image Yudas sebagai orang yang bersih. Tidak mungkin tidak bahwa ayat 6 itu pasti memberi keterangan bahwa Yudas memang mencuri saat melayani Yesus. Jika ayat 6 bicara tentang masa lalu Yudas, maka harusnya kalimat dalam ayat itu berbunyi seperti berikut ini. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia dulunya adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jika kalimat ini ditambahkan kata dulunya, maka jelas ini merujuk pada masa lalu Yudas. Tapi faktanya tidak ada kata ini.
Poin yang kedua, kalimat eksplisit. Saudara-saudara, sang debaters menolak bahwa Yudas itu mencuri saat mengikut Yesus. Dia menuntut kalimat eksplisit dalam ayat itu yang menyatakan bahwa Yudas mencuri saat mengikut Yesus. Mari kita lihat videonya. Bisa nggak Bapak buktikan kapan Yudas mencuri ketika mengikut Yesus? Silakan buktikan dulu. Kasih ayatnya. Saya minta tunjukkan dia mencuri ketika ikut Yesus. Karena di situ tidak dijelaskan dia mencuri kapan dan mengambil uang kas kapan. Karena Yudas juga bekerja di luar sebelum gabung dengan Yesus. Silakan satu ayat saja Yudas mencuri. Ini hanya keterangan. Tidak ada dijelaskan di situ kapan Yudas mencuri. Apakah mengikut Yesus atau sebelum mengikut Yesus. Bapak tidak akan mampu menunjukkan uang siapa yang dicuri Yudas. Kas yang mana dicuri Yudas. Silakan kalau Bapak mampu. Sekarang pendeta Muriwali membalikan pertanyaan kepada sang debaters untuk menunjukkan bukti secara eksplisit kalimat dalam ayat itu yang menyatakan Yudas mencuri pada masa lalunya. Lihat apa jawab sang debaters dalam video ini. Kamu mana ada bukti kalau itu Yudas lakukan sebelum jadi murid? Di mana buktinya? Jadi jangan ngomong kosong. Kamu nggak ada bukti. Saya jawab. Buktinya adalah Yesus adalah Tuhan. Yesus tahu Yudas menyuri. Yesus tidak pernah melarang sekalipun Yudas mencuri. Tidak ada keluar dari kalimat Yesus, Yudas kau jangan mencuri. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena memang dia tidak melakukan pencurian ini ketika ikut Yesus. Tetapi dia melakukan sebelum ikut Yesus. Tetapi ketika dia ikut Yesus tidak pernah dia mencuri. Andai kata dia mencuri pasti Yesus menegur. Hei Yudas, mengapa kau mengambil uang kas kita? Kenapa kamu mencuri? Tidak pernah Yesus menegur. Itu buktinya. Bukan asumsi. Sekarang Bapak buktikan. Lucu sekali sang debaters ini. Dia menolak pandangan pendeta Muriwali karena menurut dia tidak ada kalimat eksplisit di sana tentang Yudas mencuri saat mengikuti Yesus. Tapi pada saat yang sama, dia sendiri tidak bisa menunjukkan secara eksplisit kalimat yang menyatakan Yudas mencuri itu masa lalunya dalam ayat ini. Sang debaters malah berasumsi bahwa karena Yesus tidak menegur, maka ini bukti Yudas mencuri itu cuma masa lalunya. Setelah ikut Yesus, sudah tidak lagi. Saudara-saudara, inilah kelebihan monolog. Dengan cara ini kita bisa melihat inkonsisten dari sang debaters. Bisa juga disebut standar ganda. Dia menolak orang menyimpulkan berdasarkan konteks bahwa Yudas mencuri pada saat mengikuti Yesus, karena tidak ada kalimat demikian dalam ayat itu. Tapi pada saat yang sama, dia pun tidak bisa menunjukkan kalimat eksplisit dalam ayat tersebut bahwa itu masa lalu Yudas. Poin yang ketiga, terjemahan lain. Saudara-saudara, sekarang saya akan tunjukkan ayat ini dalam terjemahan lain. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui bahwa kenapa harus ada terjemahan lain? Terjemahan lain dibuat agar saat pembaca kesulitan memahami satu teks dalam terjemahan yang sering kita gunakan, maka terjemahan lain ini membantu kita untuk memahami maksud atau makna dari teks itu. Sekarang lihat ayatnya. Tetapi Yudas, salah satu murid yang berasal dari desa Kariot, dan sesudah kejadian ini akan menjual Yesus, protes dengan berkata, "Lebih baik Maria menyerahkan minyak itu untuk kita jual, karena kalau dijual akan menghasilkan uang banyak, dan uang itu bisa kita gunakan untuk membantu orang-orang miskin." Sekarang lihat ayat 6. Tetapi Yudas berkata demikian bukan karena dia sungguh-sungguh mau membantu orang miskin, tetapi karena dia seorang pencuri. Dia dipercaya sebagai bendahara yang menerima semua uang persembahan yang diberikan kepada Yesus dan kami. Saya ulangi bagian ini. Dia dipercaya sebagai bendahara yang menerima semua uang persembahan yang diberikan kepada Yesus dan kami, yang disimpan di dalam kantong, tetapi dia sering mencuri uang dari kantong itu. Maka dalam terjemahan ini sudah dijelaskan kapan Yudas mencuri uang.
Yudas mencuri saat menjadi bendahara dalam pelayanan Yesus, dan uang yang dipegangnya lah yang dia curi. Buat saudara-saudara yang ingin tahu terjemahan ini, saudara silakan install aplikasi Alkitab YouVersion. Ini tersedia di Play Store. Seperti ini gambarnya. Demikianlah penjelasan saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.